Nah, kisos sudah selesai. Nah, di awal dijelaskan bahwa eh, hukuman atau hukum bagi jinayah ada kisos, ada diat dan ada kafarat. Sekarang eh, kita bahas yang kedua, yaitu diat. Diat itu apa? Pengertian diat itu sendiri ya, di sini pertama menurut bahasa. Menurut bahasa, diat adalah denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah adalah jumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Jadi sejumlah harta atau denda katakan yang wajib diberikan tentu dari sang pelaku kepada keluarga korban atau kepada ahli warisnya korban terbunuh atau korban teraniaya, dengan maksud untuk mencegah praktik pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapat jaminan perlindungan jiwa. Sekali lagi bahwa diat adalah denda, ganti rugi pembunuhan atau tindak kejahatan penganiayaan. Ada orang membunuh, kemudian dibayar harus wajib membayar denda karena tindakan pembunuhan itu. Nah, di Indonesia biasanya kalau sidang misalkan sang pembunuh dihukum seumur hidup ditambah denda sekian juta, ditambah denda sekian miliar misalkan. Sang pembunuh ya divonis hukuman 20 tahun penjara plus denda sekian ratus juta misalkan. Atau sang pelaku pidana penganiayaan dihukum 5 tahun penjara ditambah denda sekian puluh juta misalkan. Nah, jadi diat itu adalah denda. Nah, secara ilmu fikih ya ada aturan-aturan ya, diatnya, dendanya itu berapa tergantung ya, kasus atau tindak pidana tersebut. Nah, sebab-sebab terjadinya diat, sebab-sebab adanya diat. Yang pertama, sebab pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak terbunuh atau keluarga korban. Pada hukuman awal, ketika ada tindak pidana pelaku pembunuhan yang sengaja, maka hukuman yang pertama adalah kisos, yaitu dibunuh lagi, atau kita kenal di Saudi Arabia sekarang namanya pancung. Nah, bagaimana ketika keluarga korban memaafkan sang pembunuh, artinya tidak dibunuh lagi gitu. Nah, disinilah terjadi adanya diat, harus membayar diat atau membayar denda. Yang pertama, ketika pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak terbunuh, keluarga korbannya melas ya, arep dipateni maning bu, wis dimaafkan baik, tapi wajib bayar denda atau diat. Poin yang pertama. Yang kedua, pembunuh lari namun sudah diketahui identitasnya secara jelas sehingga diat dibebankan kepada keluarga pembunuh. Mau dikisos, mau dibunuh lagi, pembunuhnya kabur sehingga diberlakukanlah diat. Ya sudah diat saja karena alamat, nama dan identitasnya sudah jelas diketahui. Nah, siapa yang wajib membayar diatnya? Maka keluarga pembunuh, keluarga pelaku wajib membayar denda. Denda diberikan kepada
keluarga korban atau ahli warisnya. Kemudian sebab yang ketiga, pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Beda dengan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja dikisos. Tapi kalau dimaafkan, maka dikenakan denda atau diat. Nah, sebab terjadinya diat lagi ada pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, namun wajib bayar diat atau denda. Pembunuhan seperti sengaja, contohnya seperti apa sudah dipelajari minggu kemarin. Begitu juga dengan poin selanjutnya, yaitu pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah yang terjadi ya, biasa umumnya adalah orang kecelakaan ditabrak, bahasanya ditabrak atau tabrakan atau tertabrak. Nah, itu ketika meninggal ya, ada korban, nah yang menabraknya ini ya, dikenai hukuman ya, namun tidak dikisos karena pembunuhannya jenis pembunuhan tersalah. Maka seorang pelaku atau yang terkena hukuman pembunuhan tersalah dikenai denda atau diat hukumannya. Angger bae ya nabrak lah, walaupun berniat membunuh orang, tapi ketika nabrak ya tetap kena hukuman, yaitu denda, namanya hukuman diat. Yang terakhir ya, sebab-sebab diat yaitu kisos sulit untuk dilaksanakan, berbagai faktor ya, mungkin karena terjadi salah satu poin di atas, yaitu pembunuhnya lari, arep dikisos kan angel ya, maka kisos sulit untuk dilaksanakan. Atau terjadi hal lain ya, ada bencana atau apalah seperti itu, maka ketika kisos sulit dilaksanakan ya, maka dikenakan hukuman diat atau dendanya berapa nanti kita bahas di poin berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam diat. Sebab-sebab diat tadi sudah diterangkan ya. Sekarang macam-macamnya diat. Macam-macam diat atau denda. Yang pertama adalah diat mughaladah atau denda berat. Denda berat ya, ini diberlakukan ya, bagi seorang pembunuh berencana atau pembunuh yang disengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Karena pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga korban, maka tidak dikisos, namun terkena diat mughaladah atau dihukum denda berat. Apa denda berat tersebut? Ya, menurut hukum ilmu fikih ya, denda berat atau diat mughaladah yaitu membayar 100 ekor unta. 100 ekor unta itu terdiri yang seperti apa saja? Ya, yang pertama 30 hiqoh. Ya. Kemudian yang kedua 30 jad'ah. Yang ketiga 40 onta khilfah. Jadi 30 hiqoh itu onta betina umur 3 sampai 4 tahun. Yang berikutnya 30 jad'ah unta betina umur 4 sampai 5 tahun. Yang ketiga 40 unta khilfah, yaitu unta yang sedang bunting. Dikumpulkan unta sedang bunting 40, unta jad'ah 30, unta khilfah 30 ya, diwadahi mobil digawa breng dina nang ning keluarga korban duduk ya oleh pirang-pirang kandang lah. Tuh diat mughaladah. Siapa yang wajib membayar? Ya pelaku pembunuhan sengaja
yang kedua pelaku pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga pelaku pembunuhan di tanah haram atau Makkah. Nah, pelaku pembunuhan sengaja tentu yang dimaafkan oleh keluarga korban yang tidak terkena kisos. Nah, kemudian pelaku pembunuhan seperti sengaja dan pelaku pembunuhan di tanah haram ini dendanya atau diatnya adalah diat mughalladho. Berikutnya macam-macam diat lagi. Yang kedua adalah diat mukhaffafah, yaitu denda ringan. Denda ringan. Apa wujud barang atau yang harus dibayarkan? Diat mukhaffafah atau denda ringan adalah membayar 100 ekor unta. Pada 100 ya. Tapi rinciannya berbeda. Terdiri dari 20 onta hikoh, onta betina umur 3-4 tahun, 20 onta jad'ah, onta betina umur 4-5 tahun, 20 onta binta mahot atau onta betina lebih dari 1 tahun. Yang terakhir yang 20 lagi unta betina labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun. Dan yang terakhir unta ibna labun, yaitu onta jantan umur lebih dari 2 tahun. 20 unta hiko, 20 unta jad'ah, 20 binta mahod, 20 binta labun, 20 unta ibna labun dikumpulkan ya. Digawa ning beca dinaknang ning keluarga korban. Itu diat mukhaffafah. Nah, diat mukhaffafah ini ya dikenakan bagi siapa? Yaitu bagi pelaku pembunuhan tersalah. Kayak tadi orang menabrak orang sampai mati, pembunuhan tersalah. Dan diwajibkan bagi pelaku yang menciderai anggota tubuh. Menciderai anggota tubuh membayar denda atau diat mukhaffafah. Hanya denda ringan. Nah, bagaimana kalau tidak ada onta? Uluru onta di Indonesia angel. Maka ya, tidak ada onta, diakumulasi ya, dihitung kemudian diuangkan bisa. Makanya ada denda sekian ratus juta, denda sekian miliar. Itu diat atau denda bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan. Dan diat mughalladho dan diat mukhaffafah. Nah, kemudian ada diat kejahatan ya, melukai atau memotong anggota badan. Yang pertama, membayar 1 diat 100 ekor unta jika pelaku menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang. Menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang, diatnya 100 ekor unta. Kemudian poin berikutnya, membayar setengah diat 50 ekor unta jika pelaku memotong salah satu anggota badan yang berpasangan. Jadi kalau anggota mung siji, anggota badannya mung siji, kemudian dicederai pisan, dihilangkan pisan, maka diatnya 100 ekor unta. Tapi lamun anggota loro, ya tangan kan loro, ada kanan dan kiri. Kemudian yang hilang kanannya baik, maka diatnya membayar setengah diat, yaitu 50 ekor unta. Nah, ada diat membayar sepertiga diat, yaitu jika pelaku melukai anggota badan sampai organ dalam. Organ dalam, anggota badan luar sampai organ dalam, ini jeroe terluka jeroan. Ada lagi membayar 15 ekor unta jika pelaku melukai orang lain hingga menyebabkan kulit terkelupas, lecet kulitnya. Denda biaya denda diat bayar 15 ekor unta. Yang berikutnya ada membayar atau diat
10 ekor unta jika pelaku melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jarinya terputus. Jentik tugel 10 ekor unta, jempolnya tugel maning ya 10 ekor unta maning, dikumpulkan 5 jari menjadi 50 ekor unta. Siapa sih pengen? Yang terakhir membayar 5 ekor unta jika pelaku melukai hingga giginya patah atau terlepas, dipukul, ditonjok, rontok siji untuke rontok siji, bayar pelakunya 5 ekor unta. Pengen dibayar 10 ekor unta ya dirontok loro untuke, seperti itu. Itu diat kejahatan melukai atau menghilangkan anggota badan. Nah, itu diat atau denda. Apa sih hikmahnya? Ya, hikmah diat, dikenakannya diat. Yang pertama, sifat pemaaf kepada orang lain karena sesuatu hal sudah terjadi. Sudah terjadi pembunuhan dan keluarga korban memaafkan. Maka hikmahnya diat ya, yang pertama adalah sifat pemaaf kepada orang lain karena sesuatu hal yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya udah terjadilah, dimaafkan sehingga terjadi diat, adanya dan denda. Artinya bukan semata-mata karena keluarga korbannya memaafkan kemudian wis baik ya wis lah ya, rela ya, wis mati bocah pun bocah nakal anu ya nggak bisa, harus ada denda, diat tetap berlaku. Nah, yang kemudian yang kedua, manusia dapat berhati-hati dalam bertindak, bahkan takut melakukan kejahatan karena sayang harta. Bisa habis bahkan melarat karena untuk membayar diat. Hikmahnya adanya diat, manusia dapat berhati-hati, jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan penganiayaan, nanti didenda ya, harta wis ora duwe didenda pisan ya, anggo bayar diat bae untuk ayam, untuk bebek sekandangnya bisa idol angger berkurang membayar diat. Nah, maka dengan adanya diat manusia dapat berhati-hati dalam bertindak, bahkan takut melakukan kejahatan. Yang terakhir ya, hikmahnya adalah menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Itu ya, hikmah diat. Diat sudah selesai. Sekarang tinggal kafaroh atau kafarat ya, kita mengenalnya ya, kalau bahasa Jawa itu kiparat, bayar kiparat. Nah, ini akan ada bahasan-bahasan untuk pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.